Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6, yaitu membahas tentang interaksi sosial. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini interaksi sosial. Jadi apakah itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan atau antar kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antar manusia dengan manusia yang lain. Menurut Sarjana Sukanto, interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi akibat adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain pertama, A. Faktor imitasi, B. Faktor sugesti, C. Faktor identifikasi, dan D. Faktor simpati. Dan sekarang ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Dan kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Dan yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Di sini juga ada syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan khusus pada saat menyapa seseorang. Kamu memerlukan tanggapan dari orang tersebut. Jika orang tersebut menanggapi sapaanmu, berarti telah terpenuhi isyarat interaksi sosial. Syarat utama interaksi sosial yaitu yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua komunikasi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Dan yang kedua itu ada proses disosiatif. Jadi proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan, dan yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Jadi kesimpulannya, interaksi itu adalah hubungan antara orang per orang dan juga memiliki bentuk-bentuk interaksi sosial seperti ada proses asosiatif dan juga ada
bentuk proses disosiatif. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian berkomentar di Google Classroom. Di sana kalian bebas ingin menanyakan di sekitaran dari materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian absen ya. Sekian dan terima kasih.